Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Kita akan membahas diagnosa motor starter tidak bekerja. Ketika kita akan menghidupkan mobil, kunci kontak kita start, maka tiba-tiba starter tidak mau bekerja ataupun tidak ada suara sama sekali. Maka apa yang perlu kita lakukan? Maka kita lakukan diagnosa. Tahap yang pertama adalah kita pelajari dulu sistem kelistrikannya kembali. Ini ada baterai mengalir ke fusible link, dari fusible link berlanjut ke kunci kontak ST, dari kunci kontak ST masuk ke relay starter, dari relay starter akan mengalir ke saklar kopling starter, selanjutnya ke ground. Ketika relay starter itu aktif dan saklar kopling starter itu tersambung, maka arus akan mengalir menuju terminal 50. Selanjutnya pada saat yang bersamaan maka dari baterai masuk ke terminal 30 dan ke terminal C, selanjutnya ke ground dan motor starter akan hidup. Diagnosa yang pertama adalah ada kemungkinan permasalahan itu adalah di baterai. Maka perlu kita memeriksa tegangan baterai, kemudian berat jenis baterai dan drop tegangan. Untuk berat jenis baterai kita periksa menggunakan hidrometer, kemudian juga kita periksa level cairan baterai. Kemudian untuk tegangannya kita bisa menggunakan avometer ataupun alat lainnya yang akan mengukur tegangan baterai, drop tegangan ataupun cranking baterai. Diagnosa yang kedua, fuse putus. Kalau kita melihat fuse pada EV itu seperti ini ya. Nah, kita ukur pakai avometer. Jika kita ukur dengan avometer, ini fuse blade-nya ya, kita ukur, maka di sini terbaca yang digital itu ya, ini 0,0, itu berarti sikringnya oke. Jika avometer menunjukkan nilai tak hingga, berarti sikringnya putus. Kalau sikringnya putus, maka kita bisa menggantinya sesuai dengan ampere yang sama, sehingga tidak terjadi masalah. Diagnosa yang ketiga adalah konektor lepas ataupun kendor. Ada kemungkinan mobil dipakai dalam jangka yang lama, maka banyak getaran yang terjadi. Bisa jadi seperti ini, konektor pada baterai ini kotor ya, maka hal seperti ini berkerak gini kita bersihkan. Dan bagi yang kendor-kendor pun juga kita perlu kencangkan supaya apa? Supaya arus listrik bisa mengalir dengan baik. Atau bisa jadi debu-debu itu pun juga akan mengerak dan mengganggu jalur kelistrikan. Diagnosa yang berikutnya adalah ignition switch rusak. Jika ignition switch rusak ataupun kunci kontak ini ya, maka kita periksa kerja switch ya. Switch itu seperti ini, ada posisi off, ACC, IG dan ST. Kemudian hubungannya ini di sini ada baterai dengan ACC, baterai IG dan baterai dengan ST. Pada saat ACC, baterai dengan ACC tersambung. Ya, kita bisa mendengarkan misalkan musik menggunakan audio mobil. Atau pada saat IG, maka baterai akan terhubung dengan ACC dan IG. Ya. Pada saat ST, maka baterai itu terhubung dengan IG dan ST. Jadi kita setel kunci kontak di ST ini. Apakah listrik bisa terhubung ke sini, ke ST ini, terminal ST ini. Berikutnya adalah magnetic switch, relay, clutch starter, switch rusak
ya. Kita perhatikan, maka apa yang perlu kita lakukan? Periksa kerja switch magnet dan clutch ganti bila perlu. Di sini ada motor starter, ini magnetic switch ya, magnetic switch. Gambar besarnya adalah seperti ini. Ini ada terminal 30, terminal C, sama ini terminal 50 yang terhubung dengan kunci kontak ya. Bagaimana memeriksa magnetic switch ini? Kita periksa dengan prosedur pemeriksaan hole in coil dan pull in coil ya. Untuk pemeriksaan clutch starter switch ataupun saklar kopling, maka ya kita periksa menggunakan avometer, dan relay juga bisa kita periksa dengan menggunakan avometer. Selanjutnya yang keenam adalah kerusakan mekanis starter. Maka yang perlu kita lakukan adalah memeriksa dan memperbaiki starter. Ini mekanik starter ketika kita bongkar, maka yang perlu kita periksa ini armatur coil ya. Armatur coilnya masih bagus apa enggak. Kemudian starter coilnya, yaitu coil yang diam di sini di dalam rumah yoke ini masih baik atau enggak. Kemudian brusnya ini masih panjang atau enggak. Kemudian pairnya ini, pair springnya ini masih berfungsi apa enggak. Nah, jika ini perlu kita ganti, ya kita ganti. Selanjutnya, diagnosa yang terakhir adalah masalah pada immobilizer, atau kita kenal itu adalah IMU ya. Ini kunci kontak yang sebetulnya sekarang model immobilizer ini tidak perlu ujungnya ini kita tancapkan, cukup kita pencet itu, maka mobil itu bisa hidup ya. Jika ini bermasalah, maka yang perlu kita lakukan adalah ya kita lakukan pengetesan kerja. Misalkan ini kita pencet, mobil apakah bisa hidup atau enggak. Yang berikutnya adalah kalau tidak bisa, maka ini kita tempelkan di bawahnya, biasanya dashboard ya. Kemudian kita pencet bisa nyala apa enggak ya. Atau terakhir adalah kita periksa apakah baterai yang ada di dalam IMU ini habis atau enggak. Kalau habis ya perlu kita ganti. Karena prinsip immobilizer ini adalah dia mengeluarkan gelombang, dan gelombang itu akan ditangkap oleh mobil dalam bentuk dia akan menghidupkan sesuai dengan ya starter ya. Misalkan starter ya dia akan menghidupkan starternya. Demikian diagnosa jika motor starter tidak bisa hidup. Terima kasih.